Saya tulis pakai darah saya gitu. Oh ya ampun. Ya, terangkanlah, terangkanlah. Terus tiba-tiba, terangkanlah, lah. Ya, tapi nggak boleh dicecer gitu. Marhaban, apa? Ramadan tiba, Ramadan tiba. Jadi ikut yang itu. Jadi ikut. Halo teman cerita, selamat datang di teritori teman cerita inventory tentu aja ya. Ada Indi Arisa lagi di sini dan apa kabar nih teman cerita? Spesial kali ini kita akan mendatangkan seorang penyanyi religi yang udah legend banget di Indonesia tentunya. Dan ini streamsnya udah paling banyak. Dan apa ya kalau misalnya ngomongin tentang lagu religi, lagu yang diputar di bulan Ramadan udah pasti lagunya beliau. Jadi pasti teman cerita udah bisa nebak ada siapa kan? Langsung aja, ini dia Opik. Halo, Assalamualaikum Mas Opik, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Duh Mas Opik gila ya, tidak berhenti berkarya dengan lagu-lagunya padahal yang kayaknya tuh udah semua orang hafal dan sing along banget gitu ya. Mas Opik tapi berarti tahu ya kalau misalnya udah masuk ke bulan Ramadan, ini lagu aku akan kembali diputar-putar berkumandang. Ya alhamdulillah. Mas Opik tapi sebelum nanti kita bahas tentang mini albumnya ya Mas, ini penasaran nih Mas Opik nggak tahu ya, Mas Opik notice juga nggak kalau di Instagram tuh kan banyak ya akun-akun gosip gitu. Nah itu tuh cuplikan video ini tuh warawiri. Jadi kemarin ada seorang penyanyi terkenal dan juga seorang host gitu yang dia itu salah menyanyikan lirik lagunya Mas Opik yang semua orang udah tahu lah. Lagunya tuh Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tapi jadinya marhaban tiba, marhaban tiba. Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban ya Ramadan. Itu Mas Opik udah lihat belum tayangan cuplikan videonya? Ya ada tuh kemarin teman kasih saya lihat gitu. Nah itu gimana sih Mas, jadi kan sebetulnya mungkin kenapa banyak banget netizen ya zaman sekarang bilangnya gitu, atau teman cerita juga notice banget karena kan itu tuh kayak satu part yang dimana nempel banget ya Ramadan tiba, tapi udah gitu ada yang nyanyiin salah marhaban tiba. Berarti kalau gitu artinya juga geser dong Mas ya, artinya juga berbeda dong ya? Ya, tapi nggak boleh dicecer gitu ya. Maksudnya kita semua pernah khilaf, pernah lalai gitu di panggung juga. Aku aja pernah ya pas nyanyi itu lupa lirik. Waduh, akhirnya improvisasi ada ngarang atau diem gitu. Jadi itu biasa. Mungkin misalnya aku lagi ada problem, lagi ada masalah gitu. Pas giliran naik panggung, konsenku masih di blank, masih di masa itu. Waduh, lupa ini gitu. Dan itu bukan satu yang apa namanya, itu biasa kayak gitu biasa. Makanya kadang-kadang ya, kadang-kadang perlu matador, maksudnya kan gini, kita pengen tampil perfect, tampil ada perlu matador, apa maksudnya untuk kita jadi nyaman gitu. Tapi kalau yang apa namanya lagi fit, apa otak lagi bener nih apa nih? Prima ya Mas ya. Ya, jadi host sama penyanyi yang menyanyikan lagu itu ya mungkin dia sedang ada masalah atau pasti nggak konsen, tapi nggak mengurangi keindahannya. Jadi itu masih saya apresiasi luar biasa. Oke, nah itu yang sebetulnya yang pengen tanyakan Mas Opik selaku penyanyi aslinya, pernah juga nggak di bagian itu tuh salah gitu, padahal itu kan bagian yang kayak ibaratnya orang nunggu-nunggu tuh Mas. Kalau di lagu itu enggak, tapi lagu yang lain ya pernah. Ada ya Mas ya? Ada, salah. Oke, terus pasti ngomongin lagu yang sama ya, lagunya Mas Opik yang terkenal banget ini gitu. Kan sebetulnya Ramadan tiba, abis itu marhaban ya Ramadan gitu kan. Tapi banyak yang anak muda terutama sih Mas, iseng banget. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Karena mungkin mereka kayak, hah udah bulan puasa lagi? Ya ampun, mungkin apakah ada yang belum bayar puasa sebelumnya gitu ya? Atau kayak, wah belum siap, takut nih gitu. Itu Mas Opik tahu juga nggak sih kalau ada yang kesana-sana gitu nyanyinya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini bagian dari apa? Apresiasi masyarakat itu merespon sesuatu. Jadi gini, kita nggak usah terlalu bagaimana gitu ya. Atau ada satu lagu lagi yang mirip sama itu yang viral ya. Aku tulis waktu itu ketika aku di Makam Baki, ketika di Madinah, di mana suasana kematian yang sangat kuat.
dan saya betul-betul ini saya tulis dari hati saya, istilah saya tulis pakai darah saya gitu. Oh ya ampun. Ya, terangkanlah, terangkanlah, terus tiba-tiba tak terangkanlah, lah. Akunya jadi Pas aku gimana? denger itu, udah gitu kan kayak dikoploin gitu kan ya lagunya. Dan Siapa aku- yang bikin? Orang bilang kok Mas Opik tidak marah, enggak apa-apa, itu bagian dari apresiasi, silahkan saja, Iya, enggak iya. masalah. Jadi kita sebagai penulis itu sudah mulai rileks dengan suasana seperti itu, silahkan, nggak apa-apa gitu. Oke, mungkin dari Mas Opik sendiri membenarkan bahwa itu adalah salah satu bentuk apresiasi apapun itu bentuknya gitu ya Mas nggak ya? masalah. Oke, dan juga kan mungkin karyanya ketika sudah dirilis ke masyarakat, jadi masyarakat juga macam-macam ya Mas ya, gitu kan ya? Ya senang, mereka senang, dan gini loh, alangkah indahnya kita bila hari ini kita mampu membuat orang lain itu tersenyum sekali saja. Apakah seorang istri kepada suaminya, apakah suami kepada istrinya. Alangkah indah hari ini kalau kita bisa membuat tersenyum orang lain, apakah temannya, saudaranya, atau sesuatu yang jauh di depan sana, atau saudara kita di mana. Jadi ini mahal. Bahwa hari ini engkau terpakai oleh Allah untuk membuat saudaramu tersenyum. Ini luar biasa. Lewat apa? Lewat karyamu. Apakah lewat uangmu? Apakah lewat sesuatu yang kamu berharga dalam dirimu, kamu kasihkan terus orang lain senang. Ini poin dan ini pahala. Nah ini agama. Kau menggembirakan orang lain dengan sesuatu yang kau miliki dalam dirimu. Nah, kalau bisa dengan karyamu ada ribuan orang yang menjadi bahagia, Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Jadi yang jelas mungkin mau dimodifikasi atau di remix kayak apa lagunya Mas Opik, tapi itu kalau bikin mereka sambil nyanyi sambil tertawa, Ya, nggak apa-apa ya silakan. Mas ya, bikin orang bahagia. Dan niatan mereka bukan komersil. Iya. Gitu. Jadi kalau komersil pasti ada publisher yang ngamuk, ini ada recording company yang ngamuk, itu bukan urusan saya. Iya, Silakan lah. Oke, sebagai seniman Mas Opik Ya, berkarya ya, aku aja ya santai, Mas ya. santai. Alright. Nah Mas Opik, lagu yang barusan kita bahas tuh itu kan kayaknya sangat lekat ya identitasnya dengan Mas Opik gitu, sebuah lagu itu. Bisa dibilang nggak sih Mas itu adalah salah satu lagu yang jadi life changer atau ya pokoknya semenjak ada lagu itu hidup Mas Opik berubah lah gitu. Ada nggak sih yang mau Mas Opik sampaikan gitu untuk semua tim yang pada saat itu mungkin kalau Mas Opik masih ingat ngerjain bareng lagu itu? Jadi gini, karya itu seperti anak-anak kita. Kalau kamu punya karya itu anakmu. Jadi kalau tetangga bilang bahwa dia lebih cantik, ini yang keriting lebih lucu, yang ini lebih manis, itu silahkan saja. Itu penilaian orang. Tapi buat saya, semua karya saya itu indah. Semua karya itu saya tulis dengan hati, dengan harapan lagu itu menjadi nasihat buat saya sendiri. Nah gitu, gitu ya. Jadi ini bedanya ini. Jadi semuanya indah, semuanya itu berkesan. Dan lagu yang mempengaruhi saya ya Tombo Ati itu. Tombo Ati itu merubah semuanya gitu. Jadi dari lagu lama kemudian saya rubah nadanya jadi lebih modern gitu. Nah itu diapresiasi orang sampai sekarang gitu. Jadi Mas Opik ini saking benar-benar orang ingatnya kalau penyanyi lagu religi di Indonesia itu udah pasti Mas Opik gitu ya. Ini dulu ingat zaman Indi masih siaran di radio bulan Ramadan sebelum buka atau mungkin kalau siaran sahur yang subuh itu pasti langsung ketiknya Opik gitu ya. Abis itu nanti kan banyak tuh judul-judulnya ya Mas ya. Yang paling aku gampang ingetnya yang nggak pernah salah Tombo Ati. Memang itu gitu kan ya Mas ya. Nah, Alhamdulillah. terus gimana sih Mas ngelihat kalau misalnya zaman sekarang tuh kayaknya belum ada lagi mungkin penyanyi religi yang image-nya sekuat sama Mas Opik itu. Mas Opik sempat ngerasa nggak, kok kayaknya nggak ada penerus atau regenerasi Mas Opik atau gimana Mas? Dari pandangan Mas Opik? Enggak juga, banyak yang lebih baik dari saya. Dari penulisan, dari suara, dari komposisi, banyak yang lebih baik. Kayak gini misalnya, mungkin teman-teman itu nggak sabar berdiri di posisinya gitu ya. Jadi kalau saya nggak punya pilihan lain di hidup saya. Saya di dunia ini itu cuma bisa berantem, bisa satunya nyanyi, bisa satunya ngaji. Suruh milih yang mana? Misalnya saya milih nyanyi saja. Saya nyanyi, saya menghibur, nyanyi jadi basicnya tetap saya berpijak pada Quran, terus kemudian ya macam-macam lah gitu.
Jadi saya nyanyi saya bisanya apa? Jadi nggak punya pilihan yang lain. Kalau kita punya pilihan lain, akhirnya kita nggak fokus, kita nggak doa kita nggak fokus, kemudian yang kita pikir juga nggak fokus. Ini jadi akhirnya secara energi itu nggak utuh. Kebagi-bagi ya Mas ya. Kebagi-bagi. Berarti bener ya kalau kita pengen sesuatu, misalnya cita-cita gitu ya Mas ya, kita sefokus mungkin ke situ ya Mas ya. Dan kamu harus tahu airmu, gitu. Harus tahu tempatmu, titikmu, siapa kamu dalam kehidupan ini, mengapa Allah ciptakan kamu. Gitu. Jadi harus kenal, kamu harus kenal sama diri kamu sendiri. Nah, PR nih. PR ya, Mas ya? Caranya banyak silaturahmi. Jadi setiap orang di depan kita, semua orang yang kamu temui dalam hidup kamu adalah guru kamu. Jadi dia akan menjadi cermin, dia akan memperlihatkan siapa kamu, bagaimana dia mengapresiasi kamu, bagaimana sikapnya kepada kamu. Loh, aku ketemu orang ini kok dihina-hina terus ya, aku ketemu orang ini kok dimarah-marahin terus, aku ketemu ini kok dipuji-puji terus. Nah ini, jadi semua orang yang kita temui itu ada serpihan cermin yang kamu bisa melihat dirimu. Oh gini, nah, dari tempat ini, dari ruang ini, maka kamu bisa menulis sesuatu tentang kamu secara utuh. Apa rasamu, lukamu, sepimu, cintamu, rindumu. Jadi betul-betul mendalam, bukan karena ini, karena itu. Jadi ada nas dalam Quran itu ya. Wah, ada nih Al-Anbiya nih, wow, tentang nabi-nabi. Tapi tentang penyair tuh ada, Asy-Syu'ara, khusus menjelas tentang penyair. Gini nih, sesungguhnya penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang sesat. Mereka berjalan dari lembah ke lembah dan mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Ini kita semuanya. Jadi kalau nulis lagu, ngomongnya sesuatu yang tentang ini, sesuatu yang tidak ada dalam hidupnya. Dia hanya berindah-indah kepada kata, tidak kepada kejadian hidupnya. Makanya aku ketika menulis ada satu panduan. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidau wa mubasysyiran wa nadhira. Kalau zaman dulu ini tidak diutus orang utusan, berarti para anbiya, para rasul. Nah sekarang kan nggak ada, berarti itu sama kita. Syahidau, persaksian kita. Tulis persaksian kamu dalam kehidupan, tentang cinta, tentang hidup, tentang gunung, tentang alam. Syahidau wa mubasysyiran, sampaikan kabar gembira. Kabar gembira, alhamdulillah, marhaban, apa? Ramadan tiba, Ramadan tiba. Jadi ikut yang itu. Jadi ikut juga Mas Opik. Terus nadhiro, peringatan. Bila waktu telah memanggil teman sejati, hanyalah amal bila. Ini peringatan, waktu yang pendek, jarak yang sangat jauh, miskin ilmu, miskin amal. Jadi dari patokan ini saya menulis tentang luka, tentang sepi, tentang hidup. Siapa kita hari ini? Terus sudah seumurnya yang segini nih, Opik nih udah umur segini nih. Apa sih sebenarnya yang dicari? Apa yang dikejar? Aku hampir 20 album gitu ya, 20 album. Udah 20 album sudah banyak sekali. Pernah aku keliling dunia, aku sampai masuk Gaza, masuk ke ada perang di Suriah, aku masuk ke Lebanon, masuk gini, masuk semuanya. Dan apa? Sebenarnya kamu nyari apa sih? Mau nyari apa? Nah kita semua menonton acara ini, ya, kamu nyari apa? Apa sih yang kamu kejar gitu loh. Jadi akhirnya saya ingat waktu Ustadz Jeffrey UJ meninggal, sebelum meninggal dia tanya sama saya, Wak, nah kalau Ustadz manggil saya Wak. Mungkin karena saya tua atau apa ya, mukanya tua atau omongannya tua, saya nggak ngerti ya. Dia tanya, Wak, apa yang Wak syukuri dalam hidup? Saya bilang, Ustadz, lidah saya ini sering dusta, hati saya ini sering bohong, sering lalai, hari-hari hanya penuh dusta, hayalan, tidak karu-karuan, malas, bodoh, salah, sembrono. Tapi ketika Allah izinkan saya mengucap satu namanya indah, ya Allah, ya Rahman, apalagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini karunia. Apalagi sampai diizinkan 2 rakaat, apalagi diizinkan wudhu, apalagi diizinkan tahajud, apalagi diizinkan berkarya yang membuat orang lain bisa mengucap Allah, Allah Rahman, Allah Rahim, semuanya ikut saat itu. Atau ketika sholawat,
Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Tiba-tiba semua orang ikut. Ini karunia. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Masih kau izinkan hari ini terpakai aku untuk bicara tentangmu. Seperti juga lagu album saya nih, album baru nih, Wahai Pemilik Jiwa. Ketika saya diizinkan nulis satu lagu, kamu mesti dengerin lagu saya yang baru. Itu sepi, sunyi, luka, aku tiada tanpamu. Jadi spesial nih lagu 6 yang saya tulis nih, lagu baru nih. Bener-bener tuh dari dalam, bener-bener luka. Betapa ya Allah, aku tak layak mencintaimu. Betapa tak ada satupun sampai umurku segini aku layak sujud kepadamu. Tidak layak aku menyebut namamu. Saking kotornya aku. Nah itu saya tuang dalam lagu. Mungkin nanti bisa diperdengarkan ya. Tanpamu. Oke, nah ngomongin si album yang ini, Siap. mini album ya Mas ya. Siap. Wahai Pemilik Jiwa ini kan katanya memang tadi seperti Mas Opik bilang kan kayaknya lebih katakanlah gelap gitu ya Mas ya.